Izin kita mulai Pak Presiden. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Lombok Tengah sekaligus Ketua Partai Demokrat. Yang saya hormati Kakak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sekaligus Ketua Partai Nasdem Kabupaten Lombok Tengah. Yang saya hormati teman-teman perwakilan DPRD baik dari Komisi 4 dan Komisi 1 yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati kakak saya, Presiden Kasta NTB beserta anggota. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan tidak menikah lagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Forum Guru Honor se-Kabupaten Lombok Tengah yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di acara menindaklanjuti pengaduan Forum Guru Honor tanpa penempatan Kabupaten Lombok Tengah terkait kejelasan proses pengusulan mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada tahun 2025. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita aturkan ke baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umat beliau. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, kaitan dengan pertemuan pada siang hari ini, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kedisiplinan kami dari DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengapresiasi dengan kehadiran Bapak Ibu Forum Guru Honor se-Kabupaten Lombok Tengah yang diwakilkan atau didampingi oleh teman-teman dari LSM Kasta NTB. Untuk mempersingkat waktu, kaitan dengan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu dalam hal ini, saya akan serahkan langsung ke Kakak Ketua Komisi untuk memaparkan apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu. Waktu dan tempat yang silakan. Kepada perwakilan juluk entanari pimpinan. Baik, saya langsung saja dari kakak pimpinan atau Presiden Kasta NTB. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada seluruh kawan-kawan guru, para praktisi pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah, kami menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 yang jatuh pada hari ini tanggal 2 Mei 2025. Semoga di momentum Hari Pendidikan Nasional hari ini, para pejuang-pejuang pendidikan, para guru-guru yang selama ini sudah membuktikan, mendedikasikan hidup mereka untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah akan memperoleh kejelasan nasib, kejelasan atas perjuangan yang sudah selama ini kawan-kawan lakukan. Yang saya hormati Bapak pimpinan rapat atau hearing publik siang hari ini dari Komisi 1, adinda saya yang paling gagah se-DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Komisi 1 Ahmad Samsul Hadi SH-SPD. Jadi beliau ini juga berbasis pendidikan sama seperti kawan-kawan guru. Adinda saya dari Komisi 4 Hamzan Halilintar, kemudian adinda saya juga yang gagah Bagus Karya. Yang saya hormati
perwakilan ya. Sebenarnya kita berharap kepala dinas yang hadir, tapi barangkali ada kesibukan lain sehingga diwakilkan kepada Pak Sekdis Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Pak Hinal Kirom, lalu Muhammad Hilim SPD. Juga perwakilan dari BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih kami sampaikan kepada kawan-kawan dari DPRD yang sudah memberikan ruang bagi kita untuk melakukan hearing publik yang ke 1.000.000 kali plus 1 berkait dengan persoalan yang sama. Jadi saya tidak mampu menghitung berapa kali kita bertatap muka untuk membicarakan persoalan yang sama dengan waktu yang sangat, bahkan barangkali tidak bisa terakumulasi. Sudah berapa jam kita bersua untuk membicarakan tentang nasib kawan-kawan guru kita yang sampai hari ini masih juga bertanya-tanya tentang seperti apa sesungguhnya nasib yang akan mereka terima pada tahun ini. Sebenarnya persoalan ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita bicarakan berkali-kali, karena amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu memerintahkan kepada seluruh stakeholder baik dari pusat sampai daerah untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer kita ini, termasuk para guru, pada bulan Desember tahun 2024 yang silam. Tapi ternyata sampai hari ini kita masih berkutat pada pembicaraan tentang seperti apa nasib kawan-kawan guru kita. Secara khusus kita bicara soal nasib guru, termasuk juga para tenaga honorer lainnya di bagian teknis maupun di bagian fungsional lainnya. Jadi perlu tujuannya perlu kami jelaskan, perlu kami pertegas bahwa sesuai dengan surat yang sudah kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, bahwa posisi kami di Kasta adalah sebagai perwakilan atau pendampingan kepada apa yang ingin mereka pahami, apa yang ingin mereka ketahui bersama tentang sudah sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Pertama, untuk menuntaskan tenaga ASN dan P3K penuh waktu. Apakah sesuai dengan rencana pemerintah pusat untuk mengklirkan persoalan ini sampai selesai di pertengahan tahun ini. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah terkait dengan nasib kawan-kawan kita hari ini yang tergabung di dalam forum guru tanpa penempatan ini, atau katakanlah forum guru yang tidak lulus seleksi ASN dan P3K penuh waktu, yang berjumlah sisa kemarin itu 575 orang. Tetapi lebih khusus lagi kita mau bicara tentang yang 203 orang yang diusulkan berkali-kali melakukan hearing dan juga melakukan komunikasi formal dan informal dengan kawan-kawan kita di DPRD. Sampai sejauh mana sekarang usulan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui OPD terkait untuk penuntasan. Pertama itu tadi pasti belum dijawab tentang apakah ASN dan P3K penuh waktu ini sudah dituntaskan atau tidak, atau belum, atau masih on proses. Yang kedua, yang tidak kalah penting sekali lagi adalah tentang tujuan dan kepentingan kami ada di tempat ini untuk mempertanyakan tentang bagaimana progres pengusulan kawan-kawan kita yang masuk di data yang tidak dinyatakan tidak lulus kemarin seleksi P3K dan ASN tahun 2025, yang secara otomatis menurut regulasi yang ada mereka harus segera diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini akan menjadi pengembangan nanti Pak Pimpinan, adalah kalau kita mau bicara tentang regulasi yang ada, secara aturan dimungkinkan kawan-kawan kita yang paruh waktu ini untuk bisa diangkat juga dia menjadi P3K penuh waktu dengan beberapa syarat dan ketentuan dalam regulasi yang ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita mau bicara soal kebutuhan real guru kita di Lombok Tengah ini, secara data dan fakta kita masih kekurangan 810 orang guru di semua mata pelajaran yang ada. Plus ada lagi penambahan kekurangan kita oleh sebab pensiun
Ada yang memasuki masa pensiun di Desember 2024 sejumlah 224 orang guru. Artinya, kalau kita mengacu pada data yang ada, kita malah tetap masih sangat kekurangan guru sekarang. Nah, dari ruang yang ada hari ini, sementara secara regulasi pemerintah pusat sudah menekankan berkali-kali bahwa tidak akan ada pengangkatan ASN pasca penyelesaian persoalan tenaga honorer tahun ini. Ini menurut informasi sementara yang kita terima. Tetapi dalam aturan bernegara kan tidak seluruhnya saklek gitu dalam memaknai aturan, dan saya pikir selalu terbuka ruang sepanjang ada goodwill dan political will kita untuk menyelesaikan atau memberikan ruang kepada kawan-kawan guru ini. Sekiranya kalau dimungkinkan mereka untuk mengisi formasi para pensiunan ini kan juga tidak masalah kalau dimungkinkan secara aturan. Nah, ini maksud kita butuhkan langkah-langkah proaktif dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan ini. Kalau memang ada peluang, dimungkinkan mereka diangkat untuk menjadi pengganti tenaga guru-guru yang sudah dipensiun di 2024 itu, kenapa kita tidak berupaya untuk memperjuangkan mereka? Nah, yang paling utama sekarang ini yang ingin didengar oleh kawan-kawan guru ini, dengan segala keprihatinan saya pribadi melihat bagaimana wajah-wajah sendu mereka ini yang selama ini menanti keajaiban, bukan keajaiban sebenarnya, menanti hak mereka untuk memperoleh penghargaan dari negara berupa label, berupa labeling abdi negara, budak negara yang bernama ASN ini. Sudah lama sekali mereka menunggu kepastian itu. Nah, sekarang melalui momentum kita hari ini, mudah-mudahan ini menjadi pertemuan kita yang terakhir Pak Sekdis terkait dengan persoalan yang ini. Kita sudah sangat capek. Barangkali Bapak capek, tapi kawan-kawan ini lebih capek lagi menunggu nasib mereka, kepastian nasib mereka. Dan saya sangat berbangga memberikan apresiasi setinggi-tingginya khususnya kepada adik-adinda kami yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di Komisi 1 dan Komisi 4, yang sudah sangat proaktif membangun komunikasi baik secara formal maupun informal kepada kawan-kawan guru ini untuk memperjelas. Dan kami tidak meragukan sama sekali sikap kawan-kawan di DPRD ini untuk menampung, mengakomodir, menyampaikan keluhan dan kepentingan maupun jerit tangis kawan-kawan ini kepada pemerintah. Kami tidak meragukan soal itu. Tetapi sekarang yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memberikan kepastian tentang penyelesaian nasib mereka di tahun ini. Sekarang yang paling utama adalah bagaimana pemerintah daerah menuntaskan status mereka ini di bulan apa kira-kira mereka ini sudah mendapatkan hak-hak mereka secara administratif tentang legalitas mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Dan tentu saja di sana ada hak-hak berupa nomor induk kepegawaian dan sebagainya. Tetapi yang tidak kalah penting juga dipikirkan adalah tentang bagaimana kemudian nanti pasca mereka diberikan hak berupa administratif tadi, labeling itu, tentu harus difikirkan juga tentang sumber pembiayaan untuk bagaimana mereka digaji secara layak, secara manusiawi. Karena selama ini kan kita mengetahui bahwa di Lombok Tengah ini gaji honorer guru itu yang melalui APBD hanya Rp100.000. Itu sudah sangat tidak manusiawi. Bukan lagi kita mau bicara prihatin, tapi memang itu sangat tidak manusiawi. Jadi kalau kita mengacu pada aturan yang ada, kalau pembebanan itu diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui APBD, yang sudah berkali-kali kita bicarakan dengan kawan-kawan di DPRD termasuk dari Banggar, mereka juga angkat tangan kalau sekiranya standarisasi upah atau gaji mereka kawan-kawan ini akan mengacu pada UMR atau UMP. Itu jelas pemerintah daerah tidak mampu. Nah, sekarang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merumuskan sama-sama tentang upaya kita untuk pertama dulu bagaimana menuntaskan tentang legalitas atau status kawan-kawan ini supaya mereka tidak lagi terombang-ambing dalam ketidakpastian. Karena pemerintah pusat kita kan selama ini
ada upaya untuk kemarin berubah pemikiran, berubah rencana untuk menyelesaikan persoalan honorer ini tahun 2026. Tapi alhamdulillah ternyata ada perubahan sehingga dikatakan oleh kementerian bahwa persoalan tenaga honorer di seluruh Indonesia ini akan dituntaskan pada tahun 2025. Dan menurut kabar yang kami dengar, untuk tenaga P3K paruh waktu ini akan sepenuhnya diselesaikan pada bulan Oktober 2025 ini. Harapan kami tentu rencana pemerintah pusat itu akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan bersama dari daerah, karena apapun itu pemerintah pusat akan melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah tidak lepas dari usulan pemerintah daerah. Sebab apa yang akan diputuskan, apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu akan mengacu kepada apa yang menjadi usulan dari pemerintah daerah kita. Kita sudah terlalu sering mencederai kepentingan kawan-kawan honorer ini oleh berbagai sebab, termasuk kelalaian kita, termasuk kemudian bagaimana kita menerjemahkan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat itu jangan kita ulangi kembali. Dulu ada ruang kita mengangkat banyak sekali tenaga honorer kita menjadi P3K pun tidak kita manfaatkan itu. Nah, di momentum kita hari ini jangan kita mengulang terus kembali kesalahan yang sama. Oleh karena itu, sekali lagi kami tegaskan, dimulai forum ini yang mudah-mudahan menjadi forum terakhir kita bicara soal nasib guru-guru honorer ini, akan ada kepastian tentang kapan mereka akan diberikan hak berupa legalitas untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Demikian dulu pembukaan dari saya, Pak Pimpinan. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Pimpinan. Demikian. Baik, terima kasih Kakak Presiden. Ampura, suara saya serak-serak ini Kakak. Mohon dimaklumi karena kurang tidur dan kurang sehat. Yang saya tanggapi dari Kakak Ketua tadi ini Pak Sekdis terkait masalah kepastian. Sejauh mana keseriusan atau usulan pemerintah daerah melalui OPD terkait yang tidak lulus sebagai ASN atau P3K ke pemerintah pusat oleh pemerintah daerah. Yang kedua, meminta P3K paruh waktu agar menjadi penuh waktu. Dalam hal ini siapa yang paling utama untuk menjelaskan terkait apa yang menjadi pertanyaan Kakak Ketua tadi? Apakah BKPSDM atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? BKPSDM. Izin dari pimpinan, saya luruskan sedikit. Kawan-kawan tidak meminta langsung hari ini untuk diubah statusnya menjadi P3K penuh waktu. Hari. Ya. Jadi yang mereka inginkan legalitas tentang paruh waktu sesuai dengan aturan, karena kemarin mereka ini dinyatakan tidak lulus seleksi, maka status mereka hari ini harus secara aturan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kapan diusulkan, kapan diselesaikan penyelesaian? Paham Kakak Ketua, paham. Biar untuk mempersingkat waktu, berhubung ini sudah jam 3 lebih, saya serahkan langsung ke BKPSDM yang menjelaskan. Terima kasih.